Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La sallallahu alaihi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Pertama-tama mari kita haturkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua atas izinnya, ridhonya, atas semua karunia nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Terlebih nikmatul iman wal Islam, yang pada akhirnya kita bisa mendatangi masjid yang mulia ini dalam rangka ibadah yang mulia. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang bersifat sunnah maupun yang wajib, mudah-mudahan menjadi sebuah harapan Allah terima dan kelak Allah ganti dengan pahala yang berlipat-lipat adanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Sayyidil Wujud Habibana al-Mahbub, dan sekaligus menjadi sebuah untayan harapan di antara setiap individu kita, mengharapkan syafaatul uzmah di hari kiamat kelak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini, mari kita sama-sama bermuhasabah. Mari kita sama-sama berintrospeksi. Mari kita sama-sama bertafakur, sekaligus dalam ranah berusaha memperbaharui kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun belum maksimal. Mudah-mudahan step by step, proses demi proses yang kita lakukan, yang kita dakwakan, yang kita dawamkan, Allah memberikan rahmat dan ridhonya, kelak semua kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Tak terasa saat ini hari sudah berganti hari, minggu berganti minggu, lalu bulan berganti bulan, bahkan tak terasa hingga tahun berganti tahun. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah sampai saat ini kita semua sudah memasuki momentum tahun baru Hijriyah, yakni tepatnya 1446 Hijriyah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya, berkah usia kita, berkah sehat afiat kita, berkah ibadah kita, berkah dalam keadaan istiqamah, dan wafatnya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Ada satu wejangan yang bisa kita petik dari satu nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan dalam sebuah nasihatnya, wa man kana yaumi khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumi masala amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa maghbunun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan.
Kata Sayyidina Ali dalam satu ujangan dan nasihatnya, beliau menyampaikan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fa warabihun, maka dia dikategorikan orang yang beruntung. Lalu yang kedua, barang siapa yang hari ini lebih buruk, yang kedua bahwasanya kalau hari ini semisal sama persis dengan hari yang kemarin, maka dikategorikan kita menjadi orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, bahwa maghbunun, maka kita dikategorikan orang yang paling celaka. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Dari nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada beberapa nasihat penting yang bisa kita petik, dan ini sangat selaras apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sya'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat yang hijrah yang begitu luas dan rezeki yang begitu banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat itu atau cita-cita yang ia tuju, maka sungguh tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Bicara tentang konteks makna hijrah, menurut pandangan perspektif Islam, ada di antaranya yang bisa kita petik. Satu, makna hijrah itu bisa kita kenal dengan sebutan makna zahiri. Yang kedua ada makna ma'nawi. Yang ketiga ada makna hakiki. Lalu apa korelasinya tentang makna hijrah? Yang pertama, makna hijrah menurut zahiri ini syarat mafhum sudah kita mengerti dan paham. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu dikategorikan makna hijrah secara zahirinya. Lalu yang kedua ada makna hijrah secara maknawi. Ini makna hijrah yang kedua adalah perpindahan dari satu kondisi kepada satu kondisi yang lebih baik. Saya yakin di antara kita semua punya keinginan, punya cita-cita sesuai harapan, bahkan terbawa dalam mimpi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekalipun kita bukan siapa-siapa, setidaknya ada sebuah harapan. Anak-anak kita, kaderisasi kita, penerus umat, bangsa dan negara, untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Betul apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya makom salah dan lupa, makomnya salah, lalai, hilaf, semua ada di manusia. Tapi poin yang paling penting, siapapun manusianya, ketika ada niat, ketika ada kemauan yang keras, ketika ada ijtihad, ketika ada etos, semangat lebih maksimal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya dalam sebuah proses hidup dan kehidupan yang kita lalui. Termasuk alhamdulillah kita sudah memasuki momentum tahun baru Hijriah, tepatnya 1446 Hijriah. Namun poin yang ketiga yang tidak kalah penting, makna hijrah yang ketiga adalah secara hakiki.
artinya perpindahan dari satu keadaan hidup berubah menjadi satu keadaan menjadi mati. Maka satu nasihat terpenting bagi kita, kita cuma mendengar ada berita duka cita. Kita terkadang menghadiri acara momentum orang bantu tahlil dan doa, tapi menjadi muslim yang bijak, menjadi mukmin yang legawa ketika ada berita duka cita, menjadi iktibar, menjadi pembelajaran sesuai apa yang disampaikan oleh sahabat Ansar bertanya kepada Sayyidul Wujud, baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasul, siapa sih mukmin yang cerdas itu? Apakah mukmin yang cerdas itu yang bangga dengan titel pendidikan duniawinya, lalu sangat gampang menjustifikasi orang yang tidak punya titelnya? Bukan. Apakah mereka yang gila akan jabatannya tapi lalai untuk berbagi dengan bawaannya? Bukan. Apakah mereka yang terlena dengan banyaknya harta tapi lupa akan matinya? Bukan. Siapa yang paling cerdas ya Rasul? Tersenyum baginda Nabi Muhammad menjawab pertanyaan sahabat Ansar. Kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikran wa istidadan lima ba'dahu wa ulaika al aqyas. Orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya tiada lain tiada bukan yang selalu senantiasa memperbanyak mengingat-ingat akan datangnya sebuah kematian dan berusaha mempersiapkan kematian itu dengan amaliyah yang lebih baik. Ingat, ada 3 rahasia penting dalam sebuah proses kematian seseorang. Yang pertama, bicara tempat. Kapan tempatnya itu, di mana tempatnya itu menjadi rahasia Allah, di mana kita bakal diwafatkan sama Allah. Yang kedua, bicara waktu pun menjadi rahasia Allah. Yang berikutnya, kapan waktunya kita bakal dicabut oleh malaikat Israel, itu pun menjadi rahasia Allah yang kedua. Namun tidak kalah pentingnya, ketika siapapun di antara kita, bagaimana Allah mau mencabut nyawa kita melalui malaikat Israel, salah satu yang diperintahkannya. Semua tergantung bagaimana keadaan iman kita. Semua tergantung bagaimana keadaan amal kita. Sehingga kata baginda Nabi Muhammad, orang nanti akan terlihat baik, orang nanti akan terlihat buruk ketika pada saat dalam keadaan sakaratul maut, wa akharina bil khawatim. Sehingga rahasia kematian yang ketiga, bagaimana cara Allah mau mewafatkan kita, semua tergantung bagaimana keadaan iman. Semua tergantung bagaimana keadaan amal. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang Allah muliakan. Demikian makna hijrah menurut pandangan Islam. Secara pribadi dan kita semua mudah-mudahan menjadi iktibar, penyemangat, menjadi satu rasa optimisme bagi diri kita. Sekalipun kita merasa bukan menjadi orang yang baik, setidaknya dijadikan momentum tahun baru hijrah ini, yaitu satu momentum setidaknya menjadi sebuah harapan dan cita-cita kita untuk selalu senantiasa memasang niat, kekuatan dalam sebuah perbuatan, keyakinan yang kuat, istiqomah yang kita dawamkan, yakin kepada Allah step demi step. Proses demi proses yang kita lakukan, mudah-mudahan kita berusaha menjadi pribadi yang pandai-pandai menebar manfaat antar sesama, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Mudah-mudahan di balik itu semua yang kita lakukan, Allah memberikan rahmat dan ridhonya, serta kita semua dalam keadaan wafatnya dalam keadaan baik, di waktu yang baik,
dan diiringi serta dibersamai dengan orang-orang yang membawa kebaikan dalam keadaan wafat kita semuanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى الله محمد لا حول ولا قوة إلا الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الشرك والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفع عنا البلاء والوباء والسلاسل والمئن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا وصاع أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت توحيدنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والنجاة. ربنا افتح بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
ولا ذلك أكبر. أقيموا الصلاة.